Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perubahan individu oleh karena belajar. Sebelumnya, di kalangan para ahli psikologi terdapat keragaman dalam cara menjelaskan atau mendefinisikan tentang arti belajar atau learning. Tetapi, namun demikian baik secara eksplisit maupun implisit, pada akhirnya terdapat kesamaan makna bahwa dalam definisi maupun konsep belajar selalu menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengulangan tertentu. Perubahan itu mungkin merupakan suatu penemuan informasi atau penguasaan suatu keterampilan baru. Mungkin juga bersifat penambahan informasi atau pengetahuan yang sebelumnya memang sudah ada. Bahkan mungkin pula merupakan reduksi atau menghilangkan sifat kepribadian. Contoh misalnya merubah kebiasaan kita merokok agar tidak merokok, itu ada proses reduksi atau proses belajar menghilangkan sifat-sifat atau biasa ekspresi pemarah. Itu adalah salah satu proses belajar yang bersifat reduksi atau menghilangkan sifat yang kita anggap kurang baik lah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, ada dua faktor. Yang pertama, faktor yang berasal dari luar diri seorang yang melakukan belajar. Jadi faktor dari luar si personalnya itu. Jadi yang dimaksud misalnya keadaan lingkungan, keadaan cuaca, keadaan suasana, ruangan, itu yang dimaksud dengan faktor yang mempengaruhi dari sisi luar. Dari sisi dalam sendiri, ini faktor yang kedua, banyak juga faktor-faktor yang mempengaruhi itu, misalnya faktor kesehatan. Jadi kalau seseorang sedang mengalami sakit, itu akan mempengaruhi proses belajar mereka atau faktor psikologinya. Misalnya sedang dalam keadaan berduka, itu pun sangat mempengaruhi proses dalam belajar. Adapun hakikat dari perbuatan belajar adalah perubahan perilaku dan pribadi. Yang dimaksud adalah perubahan dalam konteks belajar itu bersifat fungsional atau struktural, material, behavior, serta keseluruhan kepribadian. Jadi dalam teori-teori tentang bagaimana belajar itu terjadi dapat dibedakan dalam dua golongan. Yang pertama ada namanya teori molekular. Jadi teori ini berpendapat bahwa perkembangan tingkah laku itu tergantung pada belajar. Jadi golongan molekular ini menggunakan introspeksi sebagai salah satu metode dalam psikologi, dan bahwa segala tingkah laku manusia terbentuk dari pengalaman individu atau karena latihan. Teori yang selanjutnya adalah teori namanya teori molar. Teori ini berpendapat bahwa yang primer adalah keseluruhan. Misalnya, sepeda itu lebih daripada sejumlah onderdil.
Jadi para penganut teori ini juga memakai metode introspeksi sebetulnya. Jadi para penganut teori moral lebih menekankan pengalaman masa kini dalam tingkah laku manusia. Jadi struktur dari problem yang dihadapi lebih menentukan bagaimana menyelesaikan pribadi atau problem itu daripada pengalaman masa lampaunya. Jadi kesimpulannya, perubahan belajar adalah perubahan perilaku dan perubahan pribadi. Dalam struktur atau fungsional artinya bahwa jiwa manusia itu terdiri atas sejumlah fungsi-fungsi yang memiliki daya atau kemampuan tertentu. Misalnya daya berpikir, daya mengingat, dan yang lainnya. Ada juga belajar merupakan perkayaan materi atau material. Artinya bahwa pada awalnya jiwa manusia itu laksana bejana yang kosongnya harus diisi agar dapat berfungsi. Dalam konteks ini belajar dapat diartikan suatu proses pengisian jiwa dengan pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang sebanyak-banyaknya, atau misalnya melalui bacaan-bacaan, melalui hafalan-hafalan dan yang lainnya. Dan selanjutnya belajar juga merupakan perubahan perilaku pribadi secara keseluruhan. Dalam konteks ini belajar merupakan perilaku organisme sebagai totalitas yang bertujuan, artinya meskipun hal yang dipelajari itu bersifat khusus, namun akan mempunyai makna bagi totalitas kepribadian individu. Jadi perubahan itu ada di setiap individu melalui proses belajar. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk pengetahuan kita tentang perubahan seseorang itu memang harus melalui proses belajar. Terima kasih, sekali lagi saya Abdurrahman mengucapkan terima kasih, semoga pada masa pandemi saat ini semuanya dalam keadaan sehat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.